Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik kenapa sensasi masih hilang timbul. Kadang terasa nyaman, kadang terasa gak karu-karuan. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa sensasi masih hilang timbul. Artinya begini teman-teman ya. Kadang kita sudah merasa sembuh ya, tetapi tiba-tiba ya itu kambuh, itu seperti itu teman-teman. Dan ini saya alami pada saat pemulihan ya, pada pemulihan itu. Jadi kadang seminggu tubuh ini sudah merasa enakan, nyaman, tidak ada sensasi ya, makan juga sudah enak ya, kemudian bepergian juga sudah berani ya, walaupun itu sendiri. Nah, tetapi di saat kita sedang beraktivitas, di saat kita sedang tidak membayangkan ada sensasi, tiba-tiba itu sensasi kadang timbul ya, atau muncul gitu dengan tiba-tiba ya. Nah itu menjadikan kita kadang menjadi kacau lagi, itu seperti itu. Nah ini sebenarnya proses ya, jadi ini sebenarnya wajar teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang di fase ini ya mengalami seperti itu, ini tenang saja ya, tidak usah menambah cemas ya. Jadi ini adalah prosesnya memang alamiahnya itu seperti itu teman-teman. Karena apa? Ya karena memang tubuh kita ya, baik ini fisik maupun psikisnya, ini masih perlu pemantapan ya, masih perlu pemantapan. Makanya di dalam kita melakukan treatmentnya ya, atau terapinya, ini memang anggap saja sebagai proses belajar ya, proses latihan yang tidak sekali jadi ya. Tidak sekali jadi karena apa? Karena ini juga berhubungan dengan mental ya. Yang namanya mental ini harus terlatih jam terbangnya ya. Ketika jam terbangnya kita memang sudah sering, sudah luas ya, intensitas latihannya sudah maksimal, nah itu otomatis nanti secara mental juga akan menjadi maksimal teman-teman perubahannya ya. Tetapi ketika kita dalam ikhtiar terapinya baru dalam proses ya, belum begitu maksimal, ya harus kita menerima apa adanya ya. Yaitu resikonya belum stabil. Jadi kadang sensasi itu hilang ya, sehingga tubuh merasa nyaman gitu ya. Tetapi kadang tanpa diduga-duga itu timbul lagi. Nah itu wajar seperti itu teman-teman. Jadi itu termasuk indikasi proses pemulihan yang belum 100% ya. Jadi ya sebenarnya itu kondisi sudah membaik sekali ketika seperti itu. Itu sudah 90% sembuh lah seperti itu ya, ketika kita sudah merasakan nyaman. Itu seperti itu ya. Jadi gitu teman-teman. Maaf nih sambil minum ya. Ini baik ya, jadi seperti itu teman-teman. Jangan apa-apa itu bikin cemas ya, apa-apa menjadi takut, apa-apa menjadi khawatir, apa-apa menjadi was-was. Jangan seperti itu. Kalau mental kita seperti itu, yaitu
akhirnya menjadi sering timbul sensasi itu, teman-teman. Jadi kita memang harus percaya diri ya, harus yakin dengan diri kita bahwa diri kita itu sudah membaik gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu pada season kali ini ya saya ingin sharingkan kepada teman-teman tentang pengalaman saya bagaimana cara mengatasi ketika sensasi itu masih kadang sudah menghilang tapi kadang tiba-tiba masih timbul. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan ya dalam kolom komentar dari yang punya akun Rega ya, Rega 8330 ya. Mudah-mudahan sedang atensi ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Kita tetap percaya diri, tetap semangat saja ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi ini manusiawi ya, manusiawi memang penyembuhannya ini melalui proses. Jadi saya sering mengatakan ya, yang penting itu ada progres ya, ada progres gitu. Jadi sewaktu-waktu itu sensasi kadang masih timbul, yaitu kita sadari saja, oh berarti ini belum maksimal ya, prosesnya belum sampai ke tujuan akhir yaitu sembuh total ya, masih berjalan ya, itu seperti itu. Karena ini memang sesuatu yang harus kita alami ya, sesuatu yang harus kita perjuangkan bagaikan tujuan ya. Ketika tujuan itu belum sampai pada titik yang kita tuju, memang kita harus berjalan terus ya. Itu seperti itu. Jadi penyembuhan asam lambung GTNC itu psikosomatis ini bagaikan perjalanan. Nah, maka yang akan menentukan cepat lambatnya sampai ke tujuan ya, sampai ke istilahnya sembuh total, ya ini intensitas kita berjalannya menuju ke kesembuhan itu. Ketika kita gerakannya mungkin lamban, ya otomatis akan lamban sampai ke titik akhir tujuan ya. Tetapi ketika kita mungkin semangatnya tinggi ya, tidak pernah berhenti, jalan terus, nah mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama juga sudah bisa mencapai titik sembuh total itu, teman-teman. Nah, itu yang harus kita sadari. Makanya ini adalah proses ya, dan ini adalah laku diri kita sendiri ya. Jadi harus dialami oleh diri kita sendiri ya. Makanya seperti tip-tip yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, itu yang penting dipraktekkan ya, dipraktekkan dan nanti akan mengalami sendiri ya itu. Jadi kadang ketika kita mempraktekkan istilahnya baru sekali, dua kali, kadang belum ada perubahan apa-apa ya. Nah, ketika seperti itu kadang kita menjadi ragu lagi, ini seperti ini nggak ada gunanya dan sebagainya seperti itu. Nah, itu artinya belum ya. Jadi prosesnya ini lambat tapi pasti. Jadi contohnya seperti kita mengamati proses tumbuhan itu tumbuh ya. Nah, kita nggak bisa melihat tumbuhan itu, sehari naik 1 cm, 2 cm, 3 cm, nggak begitu. Cuma kita tahu-tahu, ternyata ini pohon sudah tinggi ya, gitu, seperti itu. Jadi proses pertumbuhannya kita bahkan nggak mampu melihat ya. Cuma dalam waktu yang cukup bisa terlihat, ternyata sudah tinggi. Nah, proses perbaikan kondisi fisik ya atau tubuh, terus kondisi mental orang yang mengalami penderitaan asam lambung GTNC ya tipe psikosomatis bagaikan seperti itu, teman-teman ya. Jadi makanya saya sering ngomong juga sabar saja ya, sabar saja, yang penting tetap semangat, insya Allah itu pasti akan sembuh. Itu seperti itu ya. Jadi memang ini juga termasuk ujian kesabaran buat kita ya. Ujian kesabaran, ujian bagaimana kita harus bersyukur. Nah, itu seperti itu ya. Yang intinya adalah kita menikmati proses ya. Jadi memang yang namanya penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis ini adalah proses pendewasaan diri kita ya, pendewasaan diri kita supaya menjadi lebih baik ya, lebih bahagia akhirnya, itu seperti itu. Jadi yakin saja pada hikmahnya, nanti akan merasakan sendiri bahwa ternyata penderitaan ini adalah menghantarkan kita kepada suatu titik kebahagiaan.
Itu minimal kita bisa menikmati nikmatnya orang sehat ya. Setelah kita mengalami penderitaan seperti itu, oh ternyata kesehatan ini luar biasa nikmatnya ketika kita diberikan kesehatan ya. Karena apa? Karena makan apa saja juga enak, kita bisa menikmati mungkin dunia luar, kita bisa bepergian kemana-mana, kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa teman-teman ya. Itu setelah kita mengalami penderitaan itu semuanya akan terasa ya, terasa nikmat, semuanya akan menjadi suatu kebahagiaan ya. Nah itu teman-teman, maka harus kita syukuri, kita sadari, kita pahami, kita ikuti proses ya. Yang penting pada akhirnya nanti akan sembuh ya. Jadi tidak usah berkecil hati ya, tidak usah berkecil hati. Kita optimis saja, optimis bahwa ini adalah proses yang mengantarkan diri kita untuk menjadi lebih dewasa. Insya Allah pasti akan sembuh. Badai pasti berlalu teman-teman ya. Semangat saja itu. Oke. Nah ini ada beberapa tip ya. Ketika teman-teman masih suka merasakan seperti itu, ketika kadang masih sensasi kadang hilang, kemudian kadang timbul, ini ada beberapa tip ya. Ini termasuk kenapa hal itu terjadi ya. Nah itu tentunya juga ada sebabnya ya. Nah sebabnya itu harus kita sadari. Nah kemudian kita lakukan solusinya. Itu prosesnya begitu. Nah ini jadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Ketika sensasi masih hilang timbul, ini yang pertama ya. Kenapa sensasi itu kadang masih suka timbul ya. Nah ini yang pertama karena kita masih kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri artinya kita masih ragu dengan diri kita sendiri ya. Atau masih ada sedikit kebingungan yaitu. Nah maka yang harus kita bangun ya kita harus percaya diri ya. Nah itu. Nah contohnya mengapa kita menjadi kurang percaya diri? Nah kadang kita belum yakin dengan diri kita sendiri. Bahkan kadang kita bingung, apakah saya sudah sembuh apa belum? Itu kadang bertanya seperti itu ya. Saya masih merasakan kadang ada sensasi ya, tetapi orang lain memandang kita orang sehat. Nah itu yang betul yang mana, kadang menjadi kebingungan. Nah itu harus dipastikan teman-teman. Jadi kita percaya saja bahwa ketika orang lain juga memandang kita orang sehat ya, karena apa? Karena mungkin penderitaannya sudah lama, kemudian sudah kelihatan bisa kemana-mana, sehingga wajar ketika orang lain memandangnya sudah sehat ya, walaupun kita kadang masih ada sedikit sensasi. Nah itu harus kita punya paradigma baru ya, atau gagasan baru di dalam pikiran kita yakinkan kepada diri kita sendiri ya, untuk menguatkan percaya diri bahwa kita itu orang sehat ya. Nah dasarnya apa? Dasarnya ketika kita pernah cek lah ya, mungkin di rumah sakit atau ke dokter ya, itu kan faktanya sudah pernah dicek organ tubuh kita ya, yang jantungnya sehat, paru-parunya sehat ya, liver sehat dan lain sebagainya ya. Mungkin sampai dengan cek darah juga normal. Nah itu yang harus dikuatkan. Ketika itu sudah dinyatakan baik-baik saja, artinya kita itu orang sehat ya. Makanya kita harus percaya diri saja. Nah tetapi Pak, rasanya masih keliengan, masih sempoyongan, ini gimana, kan seperti itu ya. Nah itu sebenarnya mental dan ilusi pikiran yang masih perlu diperbarui teman-teman, masih perlu disadari ya, masih perlu dibangun kembali. Itu seperti itu. Jadi permasalahannya sebenarnya juga permasalahan psikis ya. Jadi untuk teman-teman yang masih kadang sensasi sudah menghilang tapi kadang tiba-tiba timbul, ini sebenarnya yang masih perlu diperhatikan secara istilahnya lebih serius, yaitu sebenarnya masalah mental teman-teman. Jadi permasalahannya permasalahan psikis ya, bukan fisik. Fisik sebenarnya sudah membaik ya, tetapi ketika
pikiran kita ya, perasaan kita ini belum percaya diri, yaitu jadinya kadang-kadang menjadi timbul lagi itu sensasi. Karena apa? Karena tubuh ini hanya sekedar merespon apa yang ada di mindset pikiran kita, teman-teman. Itu ya. Nah, maka dari itu ya sudah, kita kembali kepada masalah mental, masalah perasaan, masalah emosi, masalah pikiran. Ini memang harus distabilkan ya, harus distabilkan. Bagaimana caranya kita bisa menilai diri kita sendiri, bisa mawas diri ya, bisa menstabilkan perasaan dan emosi ya, mana yang baik, mana yang tidak, dan bisa berpikir jernih ya. Nah, itu memang butuh proses, teman-teman ya, butuh proses yang harus kita sadari, harus kita lakukan ya. Jadi percaya diri ini harus dibangun, teman-teman. Nah, solusinya bagaimana cara membangun percaya diri ya? Nah, pertama ya, untuk bisa kita percaya diri ya, ini memang satu, itu harus yakin dengan kondisi kita bahwa kita orang sehat ya. Dan faktanya juga sehat, karena setelah melalui cek dokter, organ tubuh kita juga dinyatakan baik-baik saja kan. Tuh, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah juga harus kita terima ya. Oh, ini memang karena pikiran dan mental kita yang belum yakin 100%. Nah, itu harus disadari. Maka saya harus latihan ya, latihan percaya diri. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, selain kita yang pertama untuk menumbuhkan percaya diri itu adalah yakin bahwa kita orang sehat ya. Yang kedua, supaya percaya diri itu semakin timbul, kita selalu afirmasi kata positif ya. Itu. Afirmasi kata positif ya. Itu contohnya ya, ketika mulai bangun tidur ya. Ketika mulai bangun tidur, saya itu selalu melakukan kata-kata yang positif ya. Contohnya, alhamdulillah saya masih bisa bernafas. Alhamdulillah saya sudah sembuh. Alhamdulillah saya semakin sehat, saya semakin energik ya. Saya semakin damai, saya semakin produktif, saya semakin kreatif, saya semakin inovatif. Saya bisa melakukan apa saja, saya bisa pergi kemana saja ya, dengan izin Allah tentunya. Itu seperti itu selalu ya, selalu. Jadi tubuh kita ini mulai dari pagi sudah diberi semangat, teman-teman ya. Nah, akhirnya kita menjadi percaya diri itu. Kadang kita lepas dari itu ya, dari support dari dalam, sehingga akhirnya kadang kita yang sebenarnya tidak ada apa-apa, tiba-tiba kacau gitu, seperti itu. Itu karena yang namanya pikiran ini secara otomatis itu larinya kadang ke hal-hal yang negatif ya, yang menjadikan ragu terhadap diri kita, itu seperti itu. Makanya support itu selalu ucapkan saja ya, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa ya, faktanya saya sehat walafiat, saya pasti bisa. Itu harus digaungkan terus ya. Saya sering ketika sedang beraktivitas, ketika sedang bepergian, kadang kan terlintas seperti itu, seolah-olah sensasi mau timbul, langsung saya afirmasikan seperti itu ya. Nah, jadi memang untuk merubah mindset itu harus bermain kata-kata dulu, teman-teman ya. Kata-kata dan diucapkan oleh diri kita sendiri ya. Termasuk diucapkan oleh orang lain ya. Kalau orang lain itu memahami diri kita, itu juga memberikan support juga ya. Saya pernah ya, waktu itu sedang kondisinya masih sangat lemah ya di rumah itu, istri saya itu selalu bilang, tidak apa-apa kok, sehat kok, tidak apa-apa kok, sehat kok ya, pasti bisa ya, seperti itu ya, tidak apa-apa, sering bilang seperti itu. Nah, itu ternyata juga membangkitkan, sepertinya ada energi baru yang menguatkan mental kita, seperti itu ya. Tetapi sebaliknya, ketika kata-kata itu yang membuat kita menjadi lebih down ya, kadang ada juga. Contohnya ketika kita bertemu dengan mungkin orang lain langsung komentar, Pak kok sekarang pucet ya, kok sekarang kurus. Nah, itu sebaliknya, itu secara mental menjadi lebih lemah lagi itu. Nah, itu maka hal seperti itu hindari. Makanya kita sebaiknya kita berdampingan dengan orang-orang yang paham
paham dengan penderitaan kita, yang selalu memberikan motivasi kepada kita, itu kita menjadi semakin bangkit dan semakin percaya diri, teman-teman. Insya Allah ketika kita sudah percaya dirinya kuat, ya, ini tidak akan timbul lagi sensasi-sensasi yang aneh-aneh itu, teman-teman. Nah, dengan seperti itu ketika bisa berlangsung lama, akhirnya kita menjadi sembuh, teman-teman. Tuh ya, maka permasalahannya kompleks sebenarnya itu. Oke, jadi yang pertama itu sebabnya karena kita kurang percaya diri. Solusinya seperti tadi, harus kita latih. Kemudian permasalahan yang kedua, kadang kita itu secara mental ya, itu masih suka merasa-rasa sensasi ya. Yang sebenarnya sensasi itu sudah tidak ada ya, tetapi karena kita punya trauma ya, trauma di masa lalu ya, contohnya ketika kita berjalan lama, biasanya kita agak sempoyongan ya, agak keliengan. Nah, itu kadang terlintas seperti, nah ketika pikiran memikirkan itu ya, tubuh akan merespon sehingga akhirnya jadi keliengan lagi, jadi sempoyongan lagi. Itu seperti itu ya. Itu resikonya orang yang sudah terkena psikosomatik itu seperti itu. Maka perkataan ini harus positif terus ya. Jadi perkataan, perbuatan, pikiran ini adalah doa yang akan direalisasikan oleh tubuh kita, teman-teman ya. Itu yang harus disadari itu ya. Nah, maka solusinya ya kita harus belajar untuk tidak merasa-rasa ya. Bagaimana caranya? Kita cuek dengan sensasi ya. Kita masa bodoh ya dengan sensasi. Seperti saya juga selalu mengafirmasikan untuk mengatasi sensasi ya, ketika misalkan dada sedang berdebar-debar ya, nah langsung ya, masa bodoh dengan sensasi, sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Seperti itu nanti kuat kembali, teman-teman ya. Tidak minimal kita merasanya itu menjadi berhenti ya. Jadi berhenti karena sudah ditutup dengan kata-kata positif itu, teman-teman ya. Jadi lakukan saja ini. Memang cara melatih mental itu seperti itu ya. Itu makanya motivasi itu penting sekali, termasuk kita mendengarkan motivator ya, contohnya lewat channel YouTube seperti ini yang memberikan, ketika teman-teman bisa menjadi merasa lebih semangat, teman-teman menjadi merasa lebih tenang ya, menjadi lebih kuat mentalnya, menjadi lebih damai, yaitu ikuti, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Informasi itu kadang bisa menguatkan mental, tapi sebaliknya bisa juga kadang membuat mental kita menjadi down ya, karena informasinya yang menakut-nakuti. Itu seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu kita hindari, teman-teman ya, kita hindari itu. Jadi ikuti yang positif-positif saja. Itu ya. Ketika kita sudah bisa percaya bahwa kita pasti sembuh ya, itu juga selalu digaungkan ya. Jadi terus kita juga selalu mensyukuri, menikmati rasa-rasa yang nyaman, teman-teman, yang enak ya. Jadi yaitu alhamdulillah saya semakin sehat, alhamdulillah saya semakin damai, saya semakin bahagia. Nah, itu harus diresapi ya. Kata-kata misalkan bahagia itu dibayangkan, teman-teman. Bahagia itu seperti apa ya? Ekspresinya itu pasti wajah ceria ya, kemudian tersenyum, mungkin bisa juga tertawa, itu seperti itu. Jadi ada kedamaian di sekitar kita ya. Jadi yang kita nikmati itu seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ini jangan merasa-rasa sensasi, tapi sebaliknya kita merasa-rasa bahwa tubuh kita itu semakin sehat ya, semakin sehat, semakin damai, semakin bahagia, semakin sukses dan seterusnya, teman-teman ya. Itu jauh memberikan energi positif yang luar biasa, teman-teman. Itu sadari saja. Nah, kemudian hal yang ketiga ya, ini kenapa kita kadang sensasi menghilang, tapi kadang juga tiba-tiba timbul ya, ini disebabkan karena kadang kita kurang konsisten di dalam menjaga 3P ya. Menjaga pola makan mungkin kurang baik ya, menjaga pola hidupnya mungkin kurang baik,
atau mungkin menjaga pola pikirnya juga kurang stabil ya. Nah, itu juga bisa memicu tiba-tiba sensasi itu muncul, teman-teman. Nah, maka dari itu ya solusinya kita harus konsisten menjaga 3P dengan baik, teman-teman ya. Contohnya makan, ya udah makan dengan teratur ya. Contohnya jangan sampai terlambat makan, waktu makan kita tepati ya. Kemudian porsi makan juga kita sesuaikan dengan tubuh kita. Nah, kemudian menu makan juga kita sesuaikan dengan kebutuhan nutrisi tubuh kita. Nah, itu insya Allah nanti akan baik-baik saja. Karena apa? Karena sensasi sering dipicu juga dari salah makan ya. Ketika kita sudah salah makan, kemudian pikiran berpikirnya, wah nanti jangan-jangan kambuh nih gitu. Nah, ketika sudah seperti itu ya kan kambuh beneran, karena kita sudah terkena psikosomatik. Jadi jangan bilang kambuh kalau memang sedikit salah makan. Itu maafkan ya, maafkan diri kita. Jadi tidak apa-apa walaupun tadi saya makan sedikit pedas ya, tidak apa-apa, saya akan baik-baik saja ya. Pedas juga mengandung vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu harus memberikan apa ya pandangan positifnya untuk supaya pikiran kita menjadi nggak negatif itu. Jadi ya dengan walaupun makan sedikit pedas ini jauh menjadi lebih sehat ya, karena ini memenuhi kebutuhan vitamin C-nya, misalkan seperti itu ya. Jadi istilahnya kita harus bisa mendamaikan diri sendiri, teman-teman. Kuncinya di situ sebenarnya ya. Itu. Jadi tetapi kalau kita selalu mengkhawatirkan diri kita, selalu menganggap tindakan kita itu serba salah, ya sudah. Itu yang terjadi nanti akan negatif dan akhirnya akan timbul lagi seperti itu, teman-teman. Oke ya, termasuk kita juga menjaga pola hidup ya. Contohnya bisa jadi sensasi timbul itu karena kita kecapean dalam aktivitas. Nah, maka dari itu ya harus kita sadari, ya harus kita ukur aktivitas kita ya, jangan berlebihan sehingga nanti tidak memicu untuk kambuh ya. Walaupun sebenarnya aktivitas maksimal pun ketika pikiran kita tetap positif ya, kemudian perasaan kita tetap senang ya, karena kita ternyata di dalam beraktivitas juga berhasil. Nah, itu sebenarnya juga nggak apa-apa sih ya. Tetapi kadang kita perasaannya terbalik ya, ketika kita sudah aktivitas agak larut mungkin ya, agak terlalu waktunya berlebihan. Nah, kadang pikiran kita ikut negatif. Wah, ini capek sekali nih, jangan-jangan nanti kambuh. Kadang pikirannya seperti itu. Jadi memang harus dimulai dari mindset yang positif, teman-teman. Itu ya. Nah, itu termasuk di dalam pola pikir ya. Nah, pola pikir ini juga harus kita atur terus, teman-teman ya. Jadi intinya di dalam psikis kita ya, ini kan ada pikiran, ada emosi atau perasaan ya. Nah, ini usahakan seperti ini. Pikiran itu selalu positive thinking, berpikir yang positif, yang baik-baik ya. Nah, kemudian emosi ini kendalikan kemarahan ya, kemarahan. Jadi usahakan terkendali lah dengan cara kita menjadi penyabar, pemaaf seperti itu, sehingga tidak memancing emosi. Nah, dari segi rasa ya, perasaan ini memang kita harus bisa merasakan aman, nyaman, tentram ya, bahagia. Itu intinya seperti itu. Senang lah ya. Kalau dirasa kita itu senang, ya udah, sini akan baik-baik saja. Nah, ketika psikis akan baik-baik saja, maka respon tubuh juga akan jauh lebih baik ya, akan menjadi stabil. Artinya asam lambung tidak terpicu untuk naik ya, sehingga tidak terjadi GERD ya, tidak terjadi kecemasan ya. Nah, akhirnya kita menjadi sembuh, teman-teman. Prosesnya begitu. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sukito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.